Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Serangkaian peristiwa dari berbagai sudut kota Cianjur akan kami rangkum dalam Warta Cianjur. Selama 30 menit ke depan, saya Aryati akan menemani Anda. Inilah berita selengkapnya. Setelah selesai melaksanakan kegiatan MOPDB tahun pelajaran 2013-2014, OSIS SMP Al-I'anah Cianjur menggelar acara pembagian takjil. Langkah ini sebagai wujud agar menjadi kaum mukmin yang dermawan, punya rasa simpati dan rasa syukur kepada Allah. Pada sore itu, hari Rabu 10 Juli 2013, usai penutupan apel upacara kegiatan 3 hari MOPD, musafah dilakukan antara panitia dengan peserta didik baru. Pengurus OSIS SMP Islam Al-I'anah dengan penuh semangat mempersiapkan kegiatan pembagian takjil sebagai akhir MOPD. Pengumpulan takjil ini yang merupakan swadaya peserta didik baru, kemudian dikumpulkan untuk dikelola dan dibagikan. Lebih 150 bungkus takjil akan disalurkan di wilayah Kampung Kaum, serta kepada panti jompo di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kampung Babakan Sari, dan Kampung Gombong. Menurut Zihan Islamiyati Dewi, Ketua Panitia menjelaskan bahwa pembagian takjil ini akan disalurkan kepada masyarakat sekitar dan bagi orang yang membutuhkan, mengingat pada bulan Ramadan ini penuh berkah, apapun bentuk pemberiannya akan membawa keberkahan untuk semua. Ini disalurkan kepada siapa saja? Ke masyarakat yang ada di sekitar sini, bisa di jalan-jalan yang orang yang tidak mampu bisa kita bagikan kepada untuk beranikan diri untuk bersosial lagi dengan masyarakat, membantu. Dan di bulan ini pun kan kalau mengasih takjil ke masyarakat itu kan akan berkah untuk semua. Tujuan kegiatan ini sebagai langkah awal dalam pengembangan rohani dari hasil selama mengikuti kegiatan belajar, agar menjadi kaum mukmin yang berkarakteristik berakhlak, mempunyai rasa simpatik dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian AM Saputra melaporkan untuk TV Cianjur. Menjadi lansia bukan berarti menjadi tidak berguna, namun sebaliknya harus dimaknai sebagai periode berguna dalam bentuk kebijaksanaan. Demikian yang terungkap di Gedung Balai Rancage Kamis 18 Juli 2013 saat perayaan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2013 dengan tema Lanjut Usia Pelopor Jati Diri Bangsa. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2013 berlangsung di Gedung Balai Rancage Cianjur pada hari Kamis 18 Juli 2013. Dihadiri Ketua LLI Jawa Barat HR Nuriana, Wakil Bupati Cianjur, unsur muspika, para camat, dan pengurus LLI Kabupaten Cianjur, serta tamu undangan lainnya. Asisten Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat Ibu Ambar yang juga selaku Ketua Panitia dalam laporannya mengungkapkan bahwa LLI Kabupaten Cianjur telah mengadakan berbagai kegiatan, diantaranya penyuluhan penyakit lansia, memberikan bantuan benih, dan lingkungan air bersih. Pada acara tersebut, Wakil Bupati Cianjur sempat memberikan bantuan dan beberapa penghargaan kepada lansia penggiat lingkungan, penggiat perempuan, tokoh agama, pengurus LLI tertua, penggerak masyarakat dan kesehatan, tenaga sukarela PMI, lansia pesenam tertua, lansia peternak, dan lansia penggiat seni. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengatakan bahwa sangatlah diperlukan meningkatkan motivasi para lanjut usia dalam beraktivitas, serta memantapkan kiprahnya di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian diharapkan para lansia menjadi lansia yang berkualitas, efisien, mandiri, dan banyak beramal secara ikhlas, serta bermanfaat bagi orang lain. Kita untuk memperhatikan para lanjutnya, terutama struktur organisasinya. Nanti kita ke depan kita ingin mendorong lagi setiap kecamatan ada LLI setiap kecamatan, karena saat ini baru beberapa kecamatan. Nanti begitu kita sudah ada organisasi, mungkin kita bisa memperhatikan semua lansia di Kabupaten Cianjur, karena mungkin nanti bisa tahu berapa sih jumlahnya lansia, gitu ya. Apa saja yang kita perlu untuk membantu mereka. Karena kita sebagai generasi muda mungkin ya harus menyiapkan juga, mereka adalah manusia-manusia yang masih bisa beraktivitas, masih punya pikiran, masih punya keinginan, gitu kan ya. Dan mereka kita ingin bagaimana mensejahterakan mereka pada usia lanjut, ya. Karena sejahtera itu tidak dilihat hanya dengan masalah materi, menghargai mereka, mereka dapat puas dengan pekerjaan apa itu suatu untuk menghargai mereka, bagaimana mereka bisa sejahtera juga ke depannya, gitu ya.
Acara semakin meriah dengan ditampilkannya kesenian bela diri Mainpo yang merupakan salah satu pilar budaya Cianjur. Satu persatu para lansia menunjukkan kebolehannya di atas panggung, dipimpin oleh H. Aziz Asyari, pengembang Mainpo Cikalong. Kita mengharapkan kepada pemerintah daerah, organisasi lansia ini adalah organisasi yang merupakan mitra daripada pemerintah daerah. Oleh karena demikian, kita berharap semua kegiatan yang dilakukan oleh lansia itu direspon oleh pemerintah daerah dan juga bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepada para lansia ini di masing-masing sektor. Mungkin ada, kalau dulu ada di BKKBN, ada di kesehatan, ada di dinas sosial, dinas tenaga kerja. Semua program-program yang ada di dinas itu nanti bersatu padu dengan program yang ada di lansia. Jadi kami hanya tinggal melaksanakan aja program dari dinas masing-masing yang ada atau badan organisasi yang ada di pemerintah daerah ini untuk kita laksanakan bersama-sama sesuai dengan fungsinya masing-masing di dinas. Lansia sebagai periode berguna sebagai tempat rujukan bagi kaum muda dalam bentuk kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengalamannya dalam menempuh kehidupan. Demikian Ramjai melaporkan untuk TV Cianjur. Diduga menderita penyakit aneh, seorang ibu rumah tangga warga Kampung Bungbulang, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, mengeluarkan benda asing jenis logam dari bagian kepalanya setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur. Pasien tersebut rencananya akan dioperasi pada hari ini. Beginilah kondisi Indri, 22 tahun, seorang ibu rumah tangga warga Kampung Bungbulang, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Diduga menderita penyakit aneh sejak 2 hari lalu. Indri hanya bisa terbaring lemas di ruang perawatan Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur. Pasalnya dari bagian kepala Indri keluar benda asing seperti paku, per, dan benda jenis logam lainnya. Meski pihak Rumah Sakit Cianjur hingga kini belum mengetahui secara pasti penyebab penyakit yang diderita ibu muda ini, namun menurut hasil pemeriksaan ronsen, di tempurung kepala Indri terdapat sejumlah benda asing yang keluar dari lubang telinganya. Sebelumnya penyakit aneh yang diderita ibu beranak satu ini sudah dirasakannya sejak 2 bulan lalu. Bahkan Indri tidak menyangka akan sakit yang dideritanya. Terlebih dari kedua telinganya juga keluar benda-benda aneh, bahkan dari mulutnya. Selama ini Indri hanya diperiksa di klinik kecamatan dekat rumah tinggalnya. Jadi kemarin setelah kita ronsen, akhirnya memang didapatkan semacam benda asing atau dalam istilah kedokterannya corpus allelum, yang tentu saja ini harus ditindaklanjuti. Kita mungkin sudah dikonsulkan ke dokter THT dan hari ini alhamdulillah sedang dilaksanakan operasi pengangkatannya. Ya, kita sebetulnya belum bisa memberikan ini ya, tapi mudah-mudahan saja nanti setelah pengeluaran kita akan tahu gitu, akan lebih agak detail mungkin dari hasil resume pengangkatannya oleh dokter THT. Sementara itu rencananya ke depan Indri akan menjalani operasi terkait penyakit aneh yang dideritanya tersebut. Demikian Benny Ramadhani melaporkan untuk TV Cianjur. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Cianjur khawatir pada bulan suci Ramadan ini stok darah akan mengalami penurunan. Pasalnya, stok darah yang tersedia saat ini hanya mencukupi kebutuhan 10 hari ke depan. Berkurangnya jumlah pendonor pada bulan suci Ramadan ini membuat Palang Merah Indonesia Kabupaten Cianjur merasa khawatir. Pasalnya, mayoritas pendonor darah sebelumnya merupakan umat muslim. Terlebih, stok darah yang tersedia saat ini hanya mencukupi kebutuhan 10 hari ke depan. Kepala Bagian Pelayanan Darah Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Cianjur, Azwar B. Caniago mengatakan bahwa saat ini stok darah yang tersedia diantaranya golongan A mencapai 100 labu, golongan darah B mencapai 74 labu, golongan darah O mencapai 71 labu, dan golongan darah AB mencapai 23 labu. Melihat kondisi tersebut, pihak Palang Merah Indonesia Kabupaten Cianjur berencana melakukan jemput bola dengan mendatangi tempat ibadah seperti gereja dan vihara guna mendapatkan donor darah dan pendonor yang non-muslim. Jadi kita memperkirakan stok darah kita itu cukup untuk sekitar 2 minggu ke depan. 2 minggu ke depan? 2 minggu ke depan.
Pak. Jadi, kalau untuk donor sendiri Pak? Kalau untuk donor sendiri biar Ramadan memang kita kesulitan untuk pendonor. Jadi untuk pendonor para yang muslim mereka biasanya berhenti dulu. Jadi nanti habis Lebaran baru mereka mulai donor lagi. Nah, targetan kita sekarang untuk bulan Ramadan, sasaran kita untuk pendonor yaitu dari non muslim. Kita yang rutin pada bulan Ramadan, target kita itu gereja, kemudian ke vihara, juga dengan komunitas Tionghoa biasanya seperti itu. Dan memang itu kebutuhan belum bisa kita mencukupi karena kebutuhan darah kita per bulan itu kurang lebih sekitar 900 sampai 1000 kantong. Sedangkan targetan kita untuk lihat donor bulan Ramadan untuk non muslim itu hanya sekitar 300 kantong. Jadi sisanya kami mengharapkan para pasien kalau membutuhkan darah mereka membawa keluarga. Jadi ada donor dari keluarga. Pihaknya menambahkan jika saat ini rata-rata pendonor mencapai 10-15 orang per harinya, stok darah selama 1 bulan ini akan terpenuhi. Untuk itu pihaknya mengharapkan kesadaran masyarakat Kabupaten Cianjur untuk mendonorkan darahnya. Demikian Beni Ramadhani melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Aryati bersama kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa kunjungi kami di website tvcianjur.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.